Banyak orang mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang lucu dan penuh canda. Namun sedikit yang tahu, di balik tawanya tersimpan kecerdikan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Inilah kisah Abu Nawas yang jarang diceritakan. Sebuah kisah tentang hati, akal, dan makna kehidupan. Di suatu pagi yang cerah, pasar kota Basra dipenuhi oleh orang-orang. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlari kecil, dan aroma rempah memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, berdirilah Abu Nawas dengan pakaian sederhana dan senyum khasnya. Abu Nawas berkata pelan, "Hari ini terasa berbeda, seolah ada cerita baru yang menunggu untuk ditulis." Tiba-tiba, terdengar suara genderang dari kejauhan. Seorang utusan wali kota berjalan memasuki pasar dengan membawa sebuah kotak kecil yang berkilau. Orang-orang langsung mengerumuni mereka. Utusan wali kota berkata lantang, "Wahai penduduk Basra, dengarkan pengumuman ini. Wali kota mengadakan tantangan teka-teki. Siapapun yang mampu menjawab semua teka-teki dengan benar akan mendapatkan permata langka yang ada di dalam kotak ini." Kerumunan langsung gempar. Permata langka? Itu harta yang nilainya tak terhitung. Hanya orang paling pintar yang bisa mendapatkannya. Abu Nawas menatap kotak itu sambil tersenyum kecil. Permata memang indah, katanya, tapi seringkali manusia lupa bahwa kebijaksanaan jauh lebih berharga. Utusan wali kota melanjutkan, "Tantangan akan dimulai sekarang. Teka-teki pertama." Ia berkata, "Apa yang lebih tajam dari pedang, tetapi tidak memiliki mata?" Kerumunan terdiam. Ada yang menggaruk kepala. Ada yang berbisik mencoba menebak. Angin, api, pikiran. Semua jawaban terdengar ragu. Abu Nawas melangkah maju dengan tenang. "Izinkan saya menjawab," katanya. Utusan wali kota mengangguk. Abu Nawas berkata, "Yang lebih tajam dari pedang adalah kata-kata, karena kata-kata bisa melukai hati lebih dalam daripada senjata." Kerumunan terdiam sesaat, lalu terdengar gumaman kagum. "Benar juga, jawaban yang bijak." Utusan wali kota berkata, "Jawabanmu benar. Kita lanjut ke teka-teki kedua." Ia menarik napas lalu berkata, "Apa yang dimiliki setiap orang, tetapi akan hilang jika terlalu diinginkan." Kerumunan kembali terdiam. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin sesuatu dimiliki semua orang, tapi bisa hilang jika diinginkan? Beberapa orang mulai gelisah. Waktu, kesabaran, keberuntungan. Abu Nawas menutup matanya sejenak, lalu tersenyum. "Jawabannya adalah rasa cukup," katanya pelan namun jelas. Utusan wali kota mengerutkan kening. "Jelaskan maksudmu." Abu Nawas berkata, "Setiap orang bisa memiliki rasa cukup selama ia bersyukur dengan apa yang ada. Namun ketika seseorang terlalu menginginkan harta, kekuasaan, dan pujian, rasa cukup itu akan menghilang." Kerumunan terdiam lebih lama dari sebelumnya. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya mengangguk pelan. Utusan wali kota berkata, "Jawabanmu sangat dalam dan benar." Ia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya tampak sebuah permata berkilau indah, memantulkan cahaya matahari. "Sebagai pemenang, permata ini adalah milikmu, Abu Nawas," kata utusan itu. Kerumunan bersorak. Abu Nawas menang. Dia memang cerdik. Abu Nawas mengambil permata itu dengan hati-hati, menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Ia mengembalikan permata itu ke dalam kotak. Kerumunan terdiam. Utusan wali kota terkejut. "Mengapa kau mengembalikannya?" Abu Nawas berkata dengan lembut, "Permata ini indah, tapi ia tidak akan membuat seseorang menjadi lebih bijak. Jika aku mengambilnya, mungkin aku akan kehilangan rasa cukup yang barusan kita bicarakan." Ia melanjutkan, "Kebijaksanaan sejati tidak bersinar seperti permata, tapi ia menerangi hati, dan cahaya hati jauh lebih berharga daripada cahaya batu mulia." Kerumunan terdiam, lalu terdengar tepuk tangan pelan yang semakin lama semakin keras. Narator. Hari itu, Abu Nawas pulang tanpa membawa permata, tetapi membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia membawa pelajaran bagi semua orang bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki banyak, melainkan tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Abu Nawas berjalan meninggalkan pasar sambil tersenyum. "Jika hatimu tenang," katanya pelan, "maka seluruh dunia terasa cukup." Narator. Dan begitulah Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekayaan, tetapi dengan tawa, ketulusan, dan kecerdikan.